Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita pada kajian yang lalu tentang surat Al-Lail. Kita mencoba untuk menyelesaikan surat ini, karena minggu depan insyaallah atau pertemuan berikutnya insyaallah kita akan ada kajian khusus nanti yang akan diumumkan oleh panitia masjid ya. Jadi kita akan menyelesaikan surat Al-Lail ini, mungkin panjang tapi mudah-mudahan saya bisa meringkasnya dan mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik. Terakhir kita sampai pada ayat yang keempat ya. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sesungguhnya, sa'yakum, as-sa'i ini artinya perbuatan, pekerjaan, aktivitas ya. Jadi sesungguhnya aktivitas kalian lasyatta. Lasyatta ini artinya bermacam-macam, beraneka ragam, berbeda-beda ya. Berbeda-beda, banyak aktivitasnya. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Jadi apa yang telah Allah ciptakan, yaitu laki dan perempuan, berbeda pula. Allah ciptakan laki dan Allah ciptakan perempuan. Setelah itu Allah mengatakan aktivitas mereka laki dan perempuan ini pun berbeda-beda. Aktivitas mereka berbeda-beda. Ini kalau kita fahami secara fahwal khitab atau istilah lain mafhumnya kalau dalam ilmu tafsir, bahwa apa yang dikerjakan laki-laki itu antar laki sendiri berbeda-beda. Bagaimana dengan laki dan perempuan? Tentu akan berbeda-beda pula. Pekerjaan laki dan pekerjaan perempuan akan berbeda. Ini adalah at-takdir asy-syar'i, ketentuan syar'i, ketentuan kauni juga yang telah Allah tetapkan buat umat manusia. Sehingga bisa kita fahami dari sini, inilah garis yang telah Allah tetapkan buat manusia. Sehingga apa yang didengung-dengungkan untuk persamaan hak itu dilihat dari sudut pandang mana. Tidak ada lain, itu hanyalah kesesatan. Karena yang disampaikan oleh Allah itulah al-haq, kebenaran. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah kebenaran tidak ada yang lain kecuali kesesatan. Allah sudah ciptakan manusia dengan berbeda, laki perempuan. Pekerjaan mereka, aktivitas mereka juga berbeda-beda. Gimana itu akan disamakan haknya? Kita lanjutkan ayat setelahnya. Allah mengatakan di sini dipisah. Jadi setelah menjelaskan keanekaragaman perbuatan manusia, intinya itu ada dua. Inti manusia, perbuatan manusia itu terkelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah fa'amma man a'ta
wattaqa. Adapun fa'amma, ya, adapun siapa yang dimaksud adapun ini di atasnya tadi manusia, atau kalau bahasa kita di antara mereka, ya, di antara mereka ada yang melakukan ini. Apa itu? Pertama, a'ta. Ini a'ta ini, Pak. A'ta itu apa? A'ta ini memberi. Ya, di antara mereka ada yang suka memberi, berbagi. Yang kedua adalah wattaqa. Kita lihat yang pertama dulu. A'ta ini apa? Memberi. Para ulama tafsir banyak yang memaknai a'ta di sini adalah bersedekah, rajin bersedekah. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin memaknai umum. Yang dimaksud a'ta di sini adalah bisa satu, Pak, bisa harta, ya, kok menghilang. Ya. Yang pertama bisa harta, yang kedua bisa ilmu, Pak. Bisa ilmu. Fa amma man a'ta, di antara mereka manusia itu ada mereka yang gemar bersedekah, kalau bahasa umum kita, ya. Rajin bersedekah dia. Dan juga dari sisi ilmu dia bersedekah dengan ilmunya. Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang yang belajar, mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, mereka berbagi dengan ilmunya. Ya kan? Innal insana lafi, terus apa? Illal ladzina amanu. Amanu ini apa? Ilmu. Wa amilu salihat, berarti ilmu untuk diamalkan. Lalu yang ketiga, diajarkan kepada orang. Ya, ini sifat orang beriman. Adapun orang Yahudi, apa sifatnya? Menyembunyikan ilmu. Ketika mereka menyembunyikan, mereka tidak mengamalkannya. Sifat orang Nasrani rajin berbuat, tapi tidak punya ilmu. Jadi orang Islam atau mereka yang beriman tidak seperti itu. Mereka berilmu, mereka beramal, dan mereka mengajarkan ilmu itu. Jadi fa'amma man a'ta, adapun mereka yang berbagi hartanya, berbagi ilmunya. Dengan demikian, ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus mengucapkan bahwa itu mungkar. Tidak bisa kita melihat kemungkaran terus kemudian kita diam dengan dalih ini adalah toleransi, dengan mengatakan udahlah biarkan mereka masing-masing, itu hak dia. Tidak bisa. Para sahabat dulu radhiyallahu taala anhum melihat kemungkaran, mereka langsung tegur siapapun orangnya. Inilah Islam. Ketika kita pun ditanya, kita harus mengatakan kalau itu hak ya kita bilang hak. Kalau itu batil ya kita bilang batil. Mau di depan siapapun kita mengatakan itu. Tidak ada istilah mudahana. Mudahana ini berlipstik ria. Ya. Karena orang yang di hadapan kita terpandang dan dia melakukan sebuah kemungkaran, nggak enak sama dia, akhirnya kita telingamu mana, telingaku di sini, muter ngomongnya, Pak. Tidak bisa. Al-haqqu yuqal, Allahumma arinal haqqa al-haq. Ya Allah, tunjukkan kalau ini benar, kami katakan itu benar. Kalau memang batil ya kita bilang haram, mau apa? Tersinggung nanti, Pak. Lah terus kebenaran akan ngumpet di kolong terus.
Ya ini, ya. Kita ngisi di pengajian umpama, saya ngisi di pengajian salah satu bank di Kuningan. Ustadz, sebetulnya riba itu seperti apa? Bukan berarti saya ngisi di bank terus saya harus umpetin. Kita mengatakan riba haram. Anda di sini makan haram. Di sebelah saya ada direkturnya lagi di sebelahnya. Itu saya harus umpetin. Ya kan, karena saya diundang oleh mereka. Tidak bisa, kita harus sampaikan. Walaupun panas di kuping mereka, kalau nggak saya sampaikan, saya yang berdosa. As-sakitu anil haq syaitanun akhras. Diam dari kebenaran itu setan bisu. Udah setan bisu lagi. Nah ini, fa'amma man a'ta. Jadi a'ta di sini adalah berbagi. Bagi harta, sedekah, dan ilmu yang kita sampaikan. Ini maknanya. Adapun ittaqa di sini artinya apa? Ada dua versi para ulama. Ada yang cenderung dia mengatakan ittaqa di sini adalah larangan. Ada yang cuma mengatakan ini larangan saja, Pak. Ya, ada yang cenderung mengatakan ini larangan. Ada yang cenderung mengatakan ini ketakwaan secara umum. Ini adalah takwa. Ya. Jadi ini takwa memang. Tidak ada pertentangan di sini sama sekali. Jadi fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun mereka yang berbagi baik dengan harta dan ilmu yang mereka miliki, apakah itu harus ulum syar'iyah? Tidak. Semua ilmu yang dia miliki dia akan bagikan kepada sesama dia, ya. Dengan tujuan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia, khususnya umat Islam. Tentu yang jadi prioritas di sini adalah ilmu agama, ilmu din, ilmu syar'i. Mereka punya ilmu kedokteran, ya dia bagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wattaqa, dia menghindar diri dari semua larangan maksiat, menjauhkan diri dari maksiat. Dia melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah apa? Wasaddaqa bil husna. Ya. Kemudian tadi a'ta wattaqa, kemudian dia saddaqa bil husna. Ya kan? Dia percaya dengan al husna. Apa al husna ini? Husna ini pertama, ada yang mengatakan dengan balasan. Dia percaya bahwa orang yang bersedekah dengan harta, ya, kembali lagi ke apa di sini tadi, antara harta dengan apa tadi? Ilmu. Dia yakin bahwa orang yang bersedekah dengan hartanya akan dibalas sama Allah. Nah, saya ingat kisah Abu Dahdah. Tahu sahabat namanya Abu Dahdah. Dikenal dengan nama itu. Istrinya dipanggil Ummu Dahdah. Ketika turun ayat yang di Al-Baqarah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau meminjami Allah? Siapa yang mau meminjami Allah? Terjemahan redaksionalnya. Siapa yang mau minjami Allah dengan pinjaman yang baik? Allah akan bayar dengan berlipat-lipat ganda. Maksudnya, siapa yang bersedekah, Allah bayar dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Abu Dahdah punya kebun kurma di Madinah, di antara kebun kurma yang paling besar di Madinah. Rumah Abu Dahdah di dalam kebun situ.
Isi kebun Abu Dahdah itu ada 600 pohon kurma produktif. 600 pohon kurma yang produktif. Ketika turun ayat ini, wasaddaqa bil husna. Lihat, dia percaya dengan balasan Allah. Dia percaya ini balasan yang Allah janjikan. Apa yang terjadi? Beliau lari ke menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapan Rasulullah, Abu Dahdah mengatakan, "Wahai Rasulullah, telah turun kepada kita semua ayat Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang mau menghutangi Allah dengan cara yang baik, qardan hasana, Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda. Fa wallahi inni aqradtu haiti ilallah. Saya pinjamkan kebun kurmaku beserta rumahku sekalian kepada Allah. Apa maksudnya, Pak? Sedekahin, Pak. Saya sedekahkan kebun kurmaku semuanya sama rumah-rumahku sekalian kepada Allah. Lalu Nabi SAW melihat ke wajah para sahabat yang lain. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Kam min idqin radahin fil jannati li Abi Dahdah." Berapa banyak, hanya Allah yang tahu, bahasanya sudah berapa banyak kebun kurma yang ada di surga. Rodah, setiap pohonnya itu penuh dengan buah, Allah sediakan buat Abu Dahdah sudah. Pulang Abu Dahdah lari di pintu gerbang kebunnya, Abu Dahdah sudah teriak kepada istrinya, "Ya Umma Dahdah, wahai Ummu Dahdah, keluarlah kamu dari rumah ini, keluarlah kamu dari kebun ini, jangan sisahkan sebutir kurma pun di tanganmu. Saya sedekahkan semuanya hanya kepada Allah." Subhanallah, Pak. Mikirkah beliau saya tinggal di mana? Itu imannya sahabat. Kalau iman kita masih nanya, Pak. Kita nanya, Pak. Allah, kita orang tinggal di mana terus? Sahabat nggak nanya, Pak. Ceritanya sampai di sini doang, tapi juga sudah, itulah mereka. Jadi, banyak cerita-cerita seperti ini, luar biasa sudah. Jadi, sebagian para ulama di Ibnu Katsir menyebutkan dan di kitab yang lain, al-husna ini adalah balasan. Begitu juga orang yang berbagi ilmu, ketika dia mengajarkan ilmunya, dia teringat balasan. Apa balasannya? Ilmun yuntafa'u bih. Orang yang wafat akan terus mendapatkan kiriman pahala dari apa? Ilmu yang diajarkan, Pak. Bapak tahu di daerah sini, nggak jauh dari sini, ada sebuah masjid besar, Pak. Masjid itu selama ini tidak ada TPA-nya. Akhirnya dibuatlah TPA sore. Dan TPA-nya sukses, Pak. Sampai Telkomsel masuk mendanai. Tahu yang ngajar siapa? Yang ngajar para pedagang keliling kalau pagi. Salah satunya datang ke tempat saya. Dia kalau pagi dagang keliling, Pak. Sampai menjelang sore dia ke masjid ngajar TPA. Saya tahunya ketika duduk sama saya, "Ustadz, maaf sebentar lagi asar, saya mau pulang dulu." "Kemana, Mas?" "Sholat di sini." Saya bilang, "Enggak, saya harus ngajar TPA." "Hah?" Pedagang, Pak, keliling, Pak. Kenapa? Dia balasan, Pak. Dia pengen ngajarin ngaji anak-anak. Kalau anak-anak ngaji ini lancar, terus dia dapat apa, Pak? Dapat pahala yang ukurannya hanya Allah yang tahu, Pak. Sampai kapan? Seterusnya, sampai yang diajari ini mati, Pak.
Dia dapat satu huruf berapa? 10, Pak. Yang ngajar sama, Pak, yang ngajar. Subhanallah. Ini balasan. Wa saddaqa bil husna. Yang kedua, makna al-husna di sini diartikan oleh Syekh Utsaimin percaya dengan Quran dan sunnah, Pak. Saddaqa biqaulillahi ta'ala. Dia percaya dengan Al-Quran. Dia percaya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Apapun yang Allah firmankan, apapun yang disabdakan oleh Rasulullah, dia akan mengatakan sami'na ta'ana. Walaupun itu berbenturan dengan akal dia, walaupun berbenturan dengan perasaan dia, dengan lingkungan dia, budayanya dia akan tinggalkan semua untuk ketaatan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang dimaksud al-husna di sini adalah kalimat la ilaha illallah, Pak. Ini tauhid. Percaya bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dia hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang keempat, al-husna ini adalah surga. Yang keempat ini sudah kata kuncinya, Pak. Bisa kita terjemahkan secara umum berarti wasaddaqa bil husna, berarti dia percaya dengan apa surga itu? Surga itu ya balasan ini. Surga itu ya Quran, hadis, sunnah Nabi. Surga itu adalah la ilaha illallah, Pak. Surga itu ini. Ini surga. Subhanallah. Inilah para sahabat. Ketika mereka jihad, kata siapa namanya? Uqbah bin Nafi' rahimahullahu ta'ala, ketika berhasil menaklukkan semua daratan Afrika Utara, berhasil menaklukkan semua daratan Afrika Utara, Aljazair, Sudan, Maroko, Mesir sebelumnya sudah ditaklukkan oleh Amr bin As, dan negara-negara kota-kota kecil yang lainnya, sampai berhasil menaklukkan semua Afrika Utara, hingga perjalanan pasukan Uqbah bin Nafi' berakhir di Laut Atlantik, Samudra Atlantik. Berakhir di situ pasukannya. Apa kata Uqbah bin Nafi'? Berdiri di atas samudra itu, lautan lepas, kata beliau apa? Ya Allah, andai aku tidak dihalangi oleh lautan samudra ini, saya akan taklukkan Eropa itu. Subhanallah. Andai aku tidak dibatasi oleh laut ini, saya akan habiskan itu Eropa itu. Jadi keberanian itu muncul dengan apa, Pak? Percaya dengan surga, Pak. Kan? Percaya surga, keberanian muncul. Ya kan? Abdullah bin Rawaha ketika berdiri di daerah Mu'tah, melihat pasukan Romawi 200.000, pasukan beliau cuma 3.000, 200.000. Sampai kata para ahli sejarah apa? Hentakan trompa mereka itu didengar oleh negara sebelah. Bahasa hiperbolanya begitu. Mereka sahabat 3.000. Kata Abdullah bin Rawaha berdiri di atas kudanya, wahai umat Islam, yang kalian takutkan itulah yang kalian cari. Di hadapan kita 1 dari 2 saja, enggak ada 3.
Satu dari dua. Apa itu? Islam jaya atau kita masuk surga. Ambil pedang kalian. Lawan Pak. 200.000 Pak. Kok bisa tumbuh keberanian kayak gitu? Surga Pak. Ini kalau cerita perang. Kalau cerita ibadah, seorang sahabat rumahnya paling jauh di Madinah, paling jauh, sudah ujung dia rumahnya sendirian. Tapi tidak pernah sholat berjamaah walaupun sekali Pak. Kenapa? Beliau menjawab, saya ingin jalan kaki saya dari rumah ke masjid dihitung pahala surga oleh Allah. Pulangnya pun saya ingin dihitung surga oleh Allah. Rasulullah mendengar ucapan dia. Rasulullah menjawab, dia telah mendapatkan semuanya. Hanatil umur, perkara semua jadi ringan Pak. Wasaddaqa bil husna. Karena mereka percaya dengan surga Pak. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, setelah perang Uhud, ada satu orang sahabat, saya lupa namanya. Dia dipanggil oleh Rasulullah karena orang Yahudi membuat letupan-letupan pemberontakan di kota Madinah. Mereka melanggar perjanjian piagam Madinah. Ada satu perkampungan Yahudi mengumpulkan anak mudanya berjumlah 100 orang. Mereka berkumpul di salah satu kebun mereka untuk membuat rencana pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pasti tahu, pasti beliau tahu. Akhirnya siapa yang diutus oleh Rasulullah? Berapa orang? 1. Panggil sahabat ini. Kata Rasulullah apa? Kamu datangi perkampungan itu, kamu bunuh mereka. Berapa orang yang diutus? 1 Pak. 1 orang yang diutus. Berhasilkah? Habis itu orang Pak. Kita ngelihat kecoa lari Pak. Allah, ngelihat kecoa lari kita Pak. Itulah kita ya. Fasaddaqa bil husna. Ini mulai dari peperangan, mulai dari ibadah mereka, semuanya dipercaya dengan ini surga ini. Luar biasa. Apa hasilnya? Hasilnya disebutkan di sini Pak. Hasilnya Allah mengatakan fasanuyassiruhu, nih, fasanuyassiruhu lil, kami kasih kemudahan dia nanti. Sudah, kami gampangin semuanya. Apanya? Para ulama tafsir menyebutkan di sini ada 2. Pertama, dimudahkan di mana? Dunia. Urusan dunianya gampang Pak. Ya. Seperti yang di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusan dia pasti mudah Pak. Janji Allah ini sudah pasti mudah. Kalau tidak percaya sama Allah, seperti seseorang bertanya sama saya di satu pengajian, Ustadz, kalau saya keluar dari bank, nggak kerja di bank, terus saya kerja di mana? Oh, mampet Pak godnya Pak. Mampet bener god kamu. Kenapa? Nggak percaya sama Allah kamu. Nah ini. Fasanuyassiruhu lil. Jadi ternyata kunci hidup bahagia itu di mana? Berbagi, bertakwa, dan percaya dengan hari akhir. Kemudian yusra ini juga diartikan oleh para ulama dengan akhirat Pak. Fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya apa? 1, Allah mudahkan dia meninggalkan dunia ini. Ini 1. Allah mudahkan dia
waktu meninggalkan dunia ini dimudahkan sama Allah. Apa itu? Wan nasyitati nashta. Apa artinya? Para malaikat yang mencabut nyawa dia dengan penuh kemudahan. Dicabut nyawa dia oleh Allah, oleh para malaikat dengan penuh kemudahan. Seperti gelas yang hanya ditunggingin sedikit saja, maka airnya itu akan menetes. Ibaratnya tuh anak dicolek aja sama malaikat, rohnya sudah keluar sendiri, Pak. Dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayatnya. Fasanuyassiruhu lil, Allah mudahkan dia untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Allah mudahkan dia ketika di padang mahsyar, dari dahsyatnya hari mahsyar. Allah mudahkan semuanya hingga dia masuk surga dengan penuh kemudahan. Al-Imam Syangkiti menyambung ayat ini dengan yang di surat Maryam, wa minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Sungguh setiap jiwa dari kalian pasti akan masuk neraka dulu. Wa kana ala rabbika hatman maqdiya, dan ini keputusan yang tetap yang sudah Allah buat. Banyak dia, ada 3 poin yang beliau jelaskan. Intinya apa? Beliau mengatakan setiap orang itu pasti akan melewati neraka jahanam. Pasti. Tapi bentuk melewatinya akan berbeda-beda, Pak. Berbeda-beda. Ada orang yang melewatinya seperti kilat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang seperti angin. Ada yang dia merangkak, terkena api neraka, merangkak lagi, terkena api neraka lagi, merangkak lagi, kena bakar lagi kakinya, badannya, merangkak lagi, sampai dia menjadi orang yang terakhir bisa masuk surga. Wa in minkum illa wariduha. Setiap jiwa pasti lewat neraka. Tapi orang yang beriman akan dimudahkan oleh Allah. Abdullah bin Rawaha yang tadi itu, sebelum dia berangkat ke daerah Mu'tah, setelah dikasih briefing oleh Rasulullah SAW, lalu dilepas pasukan itu sampai di pinggir kota Madinah. Abdullah bin Rawaha ketika meninggalkan kota Madinah, beliau menangis. Karena sebelumnya Rasulullah mengatakan bahwa Abdullah bin Rawaha akan wafat. Jika Abdullah bin Rawaha terbunuh, pilihlah komandan perang dari kalian. Artinya apa? Artinya, wahai Abdullah, kamu akan wafat. Ini belum perang loh, Pak. Baru mau jalan sudah dikasih tahu bahwa Abdullah mau wafat. Dengan 2 yang lainnya. Kamu mau wafat. Ente dikasih tahu besok mau wafat, nanti kamu pulang. Kakak jadi nggak mau ikutan. Abdullah bin Rawaha dikasih tahu kamu mau wafat. Lalu beliau menangis sambil meninggalkan Madinah. Penduduk Madinah bertanya, wahai Abdullah, kenapa engkau menangis? Kenapa? Kenapa menangis? Apa jawabannya? Jawaban wasaddaqa bil husna. Jawabannya karena saddaqa bil husna. Demi Allah, aku menangis bukan karena aku rindu dengan kota Madinah. Aku menangis bukan karena aku meninggalkan kalian, tapi aku menangis karena aku teringat firman Allah bahwa setiap jiwa dari diri kita akan masuk neraka. Allah tidak menyebutkan di situ kapan keluarnya, hanya menyebutkan kamu masuk neraka, tapi tidak disebutkan kapan keluarnya. Padahal Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa Abdullah bin Rawaha akan meninggal sebagai syahid. Inilah mereka, Pak. Kenapa? Wasaddaqa bil, melahirkan
ketakwaan yang luar biasa. Mudah semuanya hidupnya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna. Ini kelompok yang kedua, Pak. Ya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, bakhila. Bakhila ini berarti lawan dengan, dia berlawanan sama sedekah kan? Lawannya ini. Jadi ini bakhila ini lawannya adalah sedekah. Wastaghna lawannya dengan ini, Pak. Kan gitu kan? Lawannya ini. Paham ya? Saya nggak perlu menjelaskan panjang ya. Wastaghna berarti maksudnya apa? Nggak ada ketakwaan. Wastaghna itu artinya menganggap dirinya sudah hebat. Amma man istaghna. Kan, adapun orang yang menganggap dirinya sudah hebat sudah. Dengan apa? Ya bisa dengan hartanya, bisa dengan kedudukannya, jabatannya, status sosialnya, dan sebagainya dan sebagainya. Yang menganggap dirinya sudah luar biasa, aman. Orang yang seperti ini bakhil, Pak. Jadi kalau ada orang nggak bertakwa, kemudian kita menganggap orangnya baik, Pak, enggak, Pak. Ada udang di balik peyek, Pak. Ini kaidah Quran, Pak. Ya, ini kaidah Al-Quran. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah pasti bakhil, Pak. Sudah. Tidak ada ceritanya orang tidak bertakwa terus dia mau berbagi. Tidak ada, Pak, ceritanya. Tidak mungkin, Pak. Ini Al-Quran yang bicara. Apalagi statement orang gila yang mengatakan orang kafir lebih baik jadi pemimpin. Ini lebih kendeng lagi ini, Pak, ngomong orang gila. Ya. Ini orang yang mengaku dirinya Islam tapi tenggelam dalam maksiat, nggak mungkin dia mau berbagi, Pak. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Muslim, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti dari iman seseorang. Orang yang bersedekah, dia yang punya iman. Anda nggak mau sedekah, pelit, berarti Anda nggak punya iman Anda. Sudah, ini hukum Quran. Ya. Jadi kalau kita melihat orang kafir rajin membagi uangnya, itu harimau cari mangsa, Pak. Ya, harimau lapar cari mangsa dulu, Pak. Itu, Pak. Jadi tidak ada ceritanya. Bank Dunia datang menemui saya waktu saya di Al-Irsyad dulu. Ini serius. Bank Dunia datang menemui saya, perwakilan Jakarta datang menemui saya. Dengan perwakilannya saya temui waktu itu di Tengaran. Nggak ada yang tahu memang, karena nggak saya bilang-bilang sama yang lain di kantor. Saya temui, saya tutup pintu. Menawarkan apa? Menawarkan dana jumlah besar mau digelontorkan kepada saya. Tengaran waktu itu. Saya bilang, dari mana, Pak? Dari Bank Dunia, Pak Ustadz. Dari Bank Dunia. Terima kasih, saya nggak mau terima, saya bilang. Nggak mau terima. Loh, sayang Ustadz, ini nggak ada embel-embelnya. Mas, orang pipis bayar Rp1.000, Mas. Saya jawab gitu. Mas, orang pipis itu bayar sekarang, Mas. Loh, Anda menggelontorkan dana dalam jumlah besar ini terus nggak ada embel-embelnya? Omong kosong, saya gituin. Nggak bisa jawab dia. Deh, silakan, Mas, pulang. Nggak ada ceritanya. Sudah, ngomong, ini hukum Quran. Amma man bakhila wastaghna. Sudah. Orang yang bakhil dan orang yang anggap dirinya sudah bisa menguasai dunia, kalau meninggal aman. Makanya dikuburnya di kuburan yang bebas azab kubur. Tahu kuburan yang bebas azab kubur? Tuh yang 1M itu kan bebas azab kubur menurut mereka. Ya kan, orang sedeng jangan ditanggapi, Pak. Gendeng juga Bapak nanti akhirnya.
Ya kan? Jadi tidak ada. Yang mau bersedekah itu siapa? Orang beriman. Wa kadzdzaba bil husna. Nih, sama dengan mana dia? Di atasnya. Hidupnya fasanu yasiruhu lil ini, Pak. Sengsara, Pak, hidupnya, Pak. Syekh Utsaimin bilang, kita melihat ada orang yang ciri-cirinya ini bakhila wastagna, nggak percaya sama akhirat, tapi rezekinya banyak, lancar. Kata Syekh Utsaimin, kamu jangan ngelihat tubuhnya, jangan ngelihat fisiknya, tapi sengsara dia itu hatinya, dia menderita itu. Seperti yang ada di surat Al-An'am. Man yuridillahu an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk sengsara, ya, untuk sesat, Allah jadikan hati dia itu sempit, Pak. Seperti dia manjat langit, menderita, Pak. Menderita dia. Ada jamaah pengajian cerita sama saya, Ustaz, saya ketemu satu orang Ustaz di daerah ini. Saya masuk ke garasinya itu mobilnya saya hitung harganya 100 miliar Ustaz semua mobilnya. Rolls Royce-nya 3 biji. Dia hidupnya sama keluarganya rukun Ustaz, damai, enak banget ya. Saya nanya, Pak, agamanya apa? Kafir. Bohong, Pak. Bapak ditunjukin Rolls Royce-nya yang 3 biji itu. Dikelabui Bapak dengan hartanya. Dia itu menderita itu hatinya, Pak. Jadi apa? Jangan mengukur kebahagiaan itu dengan ya. Banyak orang menggunakan lensa mata akhirnya terkena kanker mata, Pak. Ada jamaah pengajian spesialis mata. Dia bilang banyak Ustadz orang kena kanker mata gara-gara pakai lensa. Kita juga kena kanker hati kita, Pak. Kenapa? Gara-gara mengukur dengan mata, Pak. Mengukur kebahagiaan pakai fulus. Tapi mengukur kebahagiaan itu dengan apa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil, ini kebahagiaan. Ya kan? Ya, kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita sampai pada ayat 11 ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ma yughni anhu maluhu. Maluhu ini apa artinya? Harta dia. Ma yughni, apa ma yughni itu? Tidak bisa memberikan manfaat anhu, atas dirinya. Idza taradda, apa taradda ini? Kalau dia sudah wafat. Yang dimaksud ayat ini siapa? Kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua? Yang kedua. Pertanyaan kedua, kenapa di sini disebutkan oleh Allah maluhu, harta dia? Padahal sifat-sifat yang disebutkan di kelompok kedua itu apa sifatnya? Bakhila, istaghna, kemudian wa kadzdzaba bil, tidak percaya. Tapi Allah katakan setelahnya bahwa harta mereka ini tidak bermanfaat buat dia kalau dia wafat. Kenapa, Pak? Kenapa? Hah? Ya, karena muara dari 3 sifat ini muaranya kemana sebetulnya? Bakhil, nggak mau taat, nggak percaya sama akhirat. Ini muaranya kemana ini 3 ini? Enggak, maksud saya muaranya, maksud saya sebabnya ini apa? Sebab utamanya? Hah? Muaranya, penyebab utamanya apa?
Fulus mas. Ya tahu memang dia nggak beriman sama hari akhir. Kenapa dia nggak beriman? Kenapa dia pelit? Kenapa dia nggak mau bertakwa? Kenapa? Fulus. Siapa lagi terus? Iya kan? Dia kan membanggakan hartanya. Coba di surat Al-Balad apa? Fa'ammal insanu apa? Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi mengukur Allah baik, Allah enggak baik itu dari mana? Fulus lagi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi. Nah, ya kan? Kalau syuhulnya lagi seret ngomongnya apa? Enggak adil Allah ini. Sebabnya apa? Wa tuhibbunal mala hubban. Ini sebabnya. Sebelumnya wa ta'kuluna turatha aklan, giliran bagi waris ya hanno baik semua udah, pura-pura baik semua udah. Kita saudara Pak, mohon maaf selama ini nggak nyambung silaturahim, padahal 25 tahun nggak pernah ketemu. Ini nyata ini, nggak ngarang saya ya. Ya 25 tahun mas, nggak pernah ketemu, telepon, SMS nggak pernah. Giliran mau bagi waris, mohon maaf, wah, Superman baru turun dari kayangan. Nah inilah. Kalla innal insana layatgha. Sungguh manusia itu melampaui batas. Kenapa? Sebab utamanya dunia. Makanya di sini Allah mengatakan apa? Wa ma yughni anhu maluhu idza. Itu yang kamu banggain duniamu itu nggak akan manfaat sama kamu sama sekali. Kalau kamu wafat nggak bisa. Nah, kamu bawa pulang tuh nggak bisa. Yang dibawa pulang kain kafan, duitnya berantem ahli warisnya mas. Kemudian inna alaina lal huda. Ini menarik ini ayat ini. Apa maknanya? Makna yang utama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang lain, maksudnya inna alaina lal huda adalah penjelasan akan apa? Akan halal sama haram. Ini dua hal ini urusannya siapa ini? Halal, haram, urusannya siapa? Urusannya Allah. Inna alaina lal huda. Urusan halal haram kami yang jelaskan, bukan kamu yang tentukan. Ini yang banyak ditekankan di ayat ini. Inna alaina lal huda. Tanggung jawab kami itu urusan petunjuk. Yang dimaksud petunjuk di sini adalah halal haram. Wajib, haram, perintah, larangan, ini semua urusan Allah. Jangan bikin ngarang-ngarang sendiri. Hukum jangan dikarang, Pak. Aturan jangan dikarang. Aturan sudah ditentukan oleh Allah. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Kalau Al-Quran dibacakan, kamu jangan ikut-ikutan baca. Kemudian setelahnya apa di ujungnya? Thumma inna alaina bayana. Urusan menjelaskan isi Al-Quran ini urusan saya, kata Allah. Jangan kamu seenaknya sendiri mengartikan Al-Quran. Ini bahaya. Bahaya. Jangan sekedar baca terjemahan, kemudian Anda berimprovisasi, berkreasi di situ. Begitu juga hukum halal haram, ini perintah, ini ada pahalanya, ini enggak ada pahalanya, ini berkah, ini enggak ada berkah. Ini semua urusan Allah, Pak.
Ibadah ini dibangun atas dasar ketaatan, kepatuhan. Penafsiran yang kedua, inna alaina lal huda, artinya jalan menuju petunjuk itu adalah jalan menuju Allah. Yang kedua, di Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini, wa qala ghairu, sebagian dari mereka mengatakan, man salaka tariqal huda wasala ilallah. Siapa yang meniti jalan petunjuk ini, dia yang nyampe kepada Allah nanti. Berarti yang dimaksud dengan petunjuk ini apa? Halal haram. Quran dan hadis yang Allah turunkan kepada kita. Siapa yang meniti ini, dia yang sampai kepada Allah. Anda tidak mau meniti jalan ini, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Kamu nggak nyampe nanti. Nggak nyampe ke surga. Nyampenya kemana? Neraka, Pak. Sebetulnya sederhana untuk memahami sebuah prinsip mana sunnah, mana yang bid'ah. Anda mau mengatakan itu bid'ah hasanah, ya terserah Anda lah. Anda mau bilang bid'ah hasanah, tapi kalimat depannya apa? Ya bid'ah. Anda yang mensifati hasanah. Memang ini sampah, Pak, tapi baik juga loh, Pak. Ya sudah, Anda sudah jawab kok, ini sampah. Anda sifati dengan baik, gimana? Loh, Anda sudah mengatakan ini bid'ah. Udah selesai sebetulnya jawaban itu. Jadi Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, di situ ada bab an-nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Larangan melakukan bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Dalil pertama, wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah al-haq tidak ada lain kecuali dhalal. Sudah selesai, ini jawaban Imam Nawawi. Baca Riyadhus Shalihin. Di Riyadhus Shalihin cuma ada dua. Kalau enggak ada al-haq ya dhalal. Sudah selesai. Bid'ah berarti masuknya dhalal. Berarti tidak sampai jalannya menuju Allah. Seorang sahabat datang, wahai Rasulullah, idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halala wa haramtul harama adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, saya sholat 5 waktu, saya puasa di bulan Ramadan, saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apakah saya bisa masuk surga? Nabi jawab apa? Ya. Udah. Ya. Ini jalan menuju Allah. Ibadah kamu karang, nggak nyampe, Pak. Anda mau ke Bekasi terus bikin jalur sendiri gitu. Oh, ini jalur baik ini, Pak. Ya pergi nyampe Depok kamu. Terus kamu dibilang orang sehat gitu, ya kagak sehat namanya, Pak. Ini. Wa inna alaina lal huda. Haram, halal itu milik Allah. Kita tinggal pelajari. Ya, kalau Anda tidak tahu, bertanya. Belum paham, bertanya. Jangan sok tahu. Belagu pinter masak sayur asem, jadinya sayur spasi asem. Gitu kan. Ya, kita lanjutkan. Wa inna lana lal akhirata wal subhanallah. Lihat. Urusan akhirat itu Allah yang berkuasa di situ. Urusan dunia Allah juga yang berkuasa. Kamu mau cari apa? Mau cari bahagia di dunia? Minta kepada zat yang berkuasa di dunia. Pengen bahagia di akhirat? Minta dan ikuti jalur zat yang berkuasa di akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi milik Allah. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa untuk alam semesta ini. Maliki yaumiddin. Allah berkuasa di akhirat nanti. Mau apa kamu?
Surga di tangan Allah, neraka di tangan Allah. Fa aina tadhhabun? Kamu mau pergi kemanapun, thumma inna ilaina iyabahum. Fa aina tadhhabun? Kamu mau pergi kemanapun dengan kesesatan kamu, dengan logika berpikir kamu yang kamu anggap benar, tetap kemana perginya? Inna ila rabbika ar-ruj'a, tetap kamu mau balik kepada Allah nanti. Tsumma inna ilaina iyabahum, tetap kamu pulang sama Allah nanti. Di dunia kamu sok pinter dengan akal pikiranmu, dengan perasaan Anda, manusia akan kembali kepada satu, sudah. Pulang kepada Allah. Kalau pulang kepada Allah, siapa yang membuat perhitungan? Allah. Orang awam suka bertanya, mengatakan kepada, sok tahu aja tentang pahala sama surga. Loh, saya tahu Pak tentang pahala surga. Loh, kalau kita tidak tahu pahala surga, kita nggak bisa beribadah dong. Kamu yang nggak tahu, saya ajarin. Kan begitu. Masa Allah menciptakan manusia tidak dibekali dengan ilmu, padahal di situ ada surga dan neraka, berarti kamu menuduh Allah untuk berbuat zalim. Kalau kita tegur, Pak ini bid'ah, sok tahu sama pahala aja kamu. Lu memang saya tahu Pak, Allah udah utus kita seorang Rasul, turunkan Quran. Sehingga umat Islam harus tahu. Kamu menuduh Allah tidak menurunkan apapun sehingga manusia dibiarkan bodoh. Nah inilah kalimat-kalimat yang berbahaya seperti itu. Dan yang lainnya. Jadi wa inna lana lal akhirata wal, milik Allah akhirat itu. Dunia ini juga milik Allah Rabbil Alamin. Pencipta, pengatur, penguasa sekalian alam. Manusia, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Manusia menggantungkan diri hanya kepada Allah. Kita gantungkan diri kepada Allah, jangan sama manusia. Para sahabat, hidupnya digantungkan kepada Allah mereka. Apapun mereka gantungkan kepada Allah, kepatuhan, ketaatan mereka berikan kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya mereka berikan kepada Allah. Ketaatan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yakin pasti mereka akan bahagia, tidak mungkin disia-siakan. Coba ingat ucapan Khadijah ketika Rasulullah SAW pulang dengan menggigil pertama kali mendengar wahyu. Apa ucapan Khadijah? Radhiyallahu ta'ala anha. Apa ucapan Khadijah? Lan yukhziyakallahu abada. Wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selamanya. Ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika Rasulullah semalaman berdoa di malam Jumat menjelang pertempuran Badar. Apa? Berdoa sampai surbannya terjatuh. Apa kata Abu Bakar? Cukup wahai Rasulullah, cukup. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan dirimu. Yakin Pak. Yang berkuasa di alam ini Allah, di akhirat Allah. Kalau di akhirat Allah berkuasa, kita mau apa? Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini sebetulnya larinya atau anjurannya kemana? Ke kelompok yang mana? Agar kita menjadi kelompok yang mana Pak? Pertama apa kedua? Pertama. Orang yang menjadi kelompok pertama, dia yakin karena Allah yang berkuasa. Dia berinfak, dia melakukan ketaatan, dia percaya dengan surga. Keyakinanlah mereka itu Allah yang berkuasa. Kemudian fa'anzartukum naran talazza. Lihat di sini ada bahasa talazza, Pak. Menarik ini. Ya. Apa talazza ini? Di surat Ma'arij disebutkan bahasa
ladha ini. Kalla innaha ladha. Sama. Suku katanya sama. Apa ladha itu? Wamra'atuhu dzata, surat Lahab itu. Wamra'atuhu dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Jadi taladha itu adalah lahab. Apa lahab? Api yang menyala-nyala, Pak. Kalla innaha ladha, sungguh neraka itu adalah api yang menyala-nyala. Nazza'atan lishawa, api yang menyala-nyala itu akan mampu mencabut syawa seseorang. Apa syawa? Syawa itu ada dua penafsiran. Satu, tempurung otak. Yang kedua, lapisan epidermis, Pak. Tahu lapisan epidermis? Kita kalau kena pisau, ya pisau dapur, spontan akan muncul apa warna apa? Itu namanya lapisan epidermis, Pak. Dia melindungi antara kulit dengan daging di tengah dia. Nazza'atan lishawa, api yang menyala-nyala itu akan mencabut lapisan yang di tengah-tengah ini, akan ditarik sama malaikat, Pak. La haula wala quwata illa billah. Inna ahwana adzabin nari yaumal qiyamah rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli biha dimaghu. Di hadis Bukhari, azab neraka yang paling ringan adalah api yang ditaruh di telapak kaki seseorang, lalu tempurung otak dia yang mendidih, Pak. Tempurungnya melepas dan otaknya yang mendidih. Ini ladha, Pak. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga kita dari azab neraka. La yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk neraka yang penuh dengan ladha ini kecuali orang-orang yang ashqa. Siapa ashqa ini, Pak? Dihubungkan dengan ayat yang tadi oleh Imam Syanqiti. Siapa ashqa? Beliau tarik dengan ayat yang di atas. Berarti ashqa ini siapa tadi? Bakhil. Banyak maksiatnya, tidak mau taat, terus tidak percaya dengan akhirat. Tidak percaya. Ini syaqih, ini orang sengsara. Tempatnya neraka ladha. Kata Imam Syanqiti, berarti di neraka itu ada macam-macam. Di neraka itu ternyata ada macam-macamnya. Ada neraka ladha yang diperuntukkan bagi mereka yang bakhil, lalu tidak mau taat sama Allah secara umum. Kemudian ada neraka sakor, diperuntukkan bagi mereka yang tidak mau sholat. Ini beliau. Na'udzubillah. Jadi al-ashqa di sini adalah kembali ke ayat yang di atas tadi. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ya kan? Ini ashqa. Kemudian alladzi kadzdzaba wa tawalla. Al-ashqa sifat umumnya mereka itu kadzdzab, mendustakan. Berarti mendustakan apa dia? Yang di atas tadi. Ya kan? Mendustakan apa? Balasan. Balasan nggak percaya. Masa orang minum pakai tangan kanan? Emang urusannya apa harus pakai tangan kanan? Ya kan? Kata seorang profesor UI yang anggota DPR, kan gitu kan? Urusan apa pakai tangan kanan? Kadzdzaba, dia mendustakan sama Allah. Jenggot, wah jenggot itu orang goblok gitu. Kadzdzab, mendustakan dia. Jilbab,
Orang Arab itu, orang kita ndak, mendustakan dia. Ya kan? Haji, ngapain dia haji di sono? Nggak perlu haji, buang-buang duit. Kadzab, mendustakan dia. Zakat, nggak usah bayar zakat Pak, cukup bayar pajak. Kadzab, mendustakan Anda. Nggak mau keluar duit terus beralasan begitu. La haula wala quwata illa billah. Dia tidak mau, intinya tidak mau. Kadzab, didustakan dia, bukan tidak mau aja, didustakan. Wa kadzaba alladzi kadzaba wa tawalla. Setelah dia dustakan, tentu dia nggak mau. Dia tidak mau. Makanya bakhil, makanya tidak mau sholat, makanya dia nggak mau bayar zakat. Puasa, nggak mau puasa. Haji, nggak mau haji Pak. Ini sudah berentet, sudah. Seakan berentet, ini satu kesatuan. Terus orang yang seperti ini, wataknya apa? Di ayat yang lain coba lihat. Wailul likulli humazatin lumaza. Terus Anda orang begini Anda bilang sopan? Sopan apanya? Dia harimau mau mencari mangsa, pelan-pelan jalannya. Dia pelan Pak. Pelan, sembunyi pelan, cari mangsa. Ketika ada kesempatan ditelen Anda sama dia. Kata Abdullah bin Umar apa? Saya membenci seseorang yang punya perusahaan usaha lalu dia mengangkat karyawan orang kafir. Ini rentetan Pak sudah. Aslinya kadzab pasti dia tawalla. Kalau sudah kadzab wa tawalla terus Anda bilang dia baik dari Hong Kong, kan gitu kan? Iya memang di Hong Kong sana tempatnya dia, bukan? Kata Umar bin Khattab, man lam yatafaqqah fala yadkhul suqana. Orang yang nggak ngerti hukum jual beli jangan masuk pasar. Yang nggak ngerti jual beli, yang nggak paham riba, yang nggak paham ini haram, jangan masuk pasar. Belajar dulu. Sampai seperti itu Pak para ulama, para sahabat dulu. Jadi kadzab, mendustakan dia Islam. Wa tawalla, pasti dia akan menjauh dari Islam. Orang seperti ini akhirnya apa hasilnya? Kadzaba wa tawalla. Dua ini lahirnya apa Pak? Dua poin ini melahirkan orang melahirkan apa? Asqa Pak. Lihat, alladzi ini apa? Alladzi ini kata sambung Pak. Alladzi itu kata sambung. Kata sambung dengan apa? Asqa. Kata sambung ini alladzi itu dalam bahasa Arab namanya ismul mausul, untuk menyambung sebelumnya dengan sesudahnya. Berarti kadzdzaba wa tawalla ini punya siapa? Asqa, terus dianggap dia orang baik. Baik dari mana? Wa sayujannabuhal atqa. Ladha, neraka ladha itu akan dijauhkan oleh Allah dari siapa? Atqa. Siapa atqa ini? Yang pertama Pak, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa. Ini orang atqa Pak, yang jauh dari neraka. Para ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini sama yang ini sampai ini terakhir ini Pak, ini saya lingkarin ini semua turun berkaitan dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai akhir ayat ini. Ini semua Abu Bakar secara khusus. Tapi semua ayat ini berlaku buat semua umat Islam. Begitu mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sayujannabuhal atqa. Pasti akan dijauhkan neraka itu dari orang-orang yang
bertakwa. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Allah akan jauhkan api neraka itu dari mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Loh, al-husna tadi kan dijauhkan. Qad aflahal mu'minun, orang beriman itu beruntung. Apa ciri-cirinya? Ada 9 di situ. 9-9-nya itu berarti apa? A'ta wattaqa itu. Coba dicek nanti. Qad aflahal mu'minun alladzina sampai ada 9 kalau nggak salah di situ. Semua itu kembali kepada fa'amman a'ta wattaqa. Mereka yang dijauhkan dari api neraka. Kemudian alladzi, nah muncul kalimat kata sambung lagi. Ini menyambung dengan mana sebelumnya? Atqa. Ini atqa. Mau dijelaskan siapa atqa ini? Yu'ti malahu. Apa? Yu'ti malahu. Apa yu'ti malahu itu? Berbagi. Kembali kepada yang di depan tadi. Apa yang di depan tadi? A'ta. A'ta dijelaskan lagi di ayat ini dengan yu'ti malahu. Artinya sama. Dia berbagi. Kenapa dia rajin berbagi? Kenapa dia mau bersedekah? Yatazakka, dia mau membersihkan dirinya dari dosa, Pak. Balasan. Nah, kembali kepada wasaddaqa bil husna. Dia cari balasan, Pak. Abdurrahman bin Auf habis jual tanah sama Utsman bin Affan. Laku 300.000 dirham. 1 dirham berapa? 1,5 juta ya? 1 dirham berapa? 1 dirham, Mas. Koin dirham. Sudahlah, dicek sendiri deh. 300.000 dirham. Dijual ke Utsman, dibeli. Pulang, bawa fulus tuh banyak tuh. Pulang ke rumahnya bibinya Maimunah. Siapa Maimunah? Istri Rasulullah SAW. Pulang ke rumahnya Maimunah sambil muka kusut. Dia pegang fulus banyak, muka kusut lagi, Pak. Ya. Muka kusut. Bibinya nanya, kenapa engkau ya Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, saya takut diriku, kakiku, bahasa beliau pakai bahasa kiasan, kakiku ini lagi di neraka sekarang. Lihat Pak, para sahabat Pak. Padahal dijamin surga loh ini. Kakiku di neraka. Kok bisa ngomong gitu? Pegang duit. Kakiku di neraka. Kata bibinya, selamatkan kakimu dari api neraka. Gitu, iya, dipanggil mantan-mantan budak dia beliau. Sedekahkan uang ini ke seluruh fakir miskin di kota Madinah. Malam ini juga. Setelah berapa lama datang mereka. Wahai Abdurrahman, sudah kami sedekahkan. Tersenyum beliau. Sambil mengatakan apa? Malam ini saya bisa tidur nyenyak. Masya Allah Pak. Ya tazakka. Beliau mau membersihkan dirinya. Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau mendapatkan pujian yang begitu banyak di ayat ini? Disebutkan oleh para ahli tafsir, kenapa? Karena beliau membebaskan budak-budak yang ada di kota Makkah. Budak-budak yang masuk Islam, yang beriman lalu disiksa sama majikannya, semuanya dibebaskan sama Abu Bakar As-Siddiq. Budak milik Umayyah bin Khalaf, Bilal. Budak milik Umar bin Khattab, waktu itu belum masuk Islam, perempuan, dibebaskan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Banyak, kalau nggak salah ada 7 atau berapa, budak-budak itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau membebaskan Bilal bin Rabah, ditawar menawar cukup alot kepada Umayyah bin Khalaf. Berapa kamu jual budak ini wahai Umayyah? Nggak saya jual. Sebut angka, saya bayar kamu.
Enggak saya jual, sebut angka, saya bayar, kata Abu Bakar. Saya jual, waktu itu dia sebut 100.000 dirham, kalau enggak salah ya. 100.000 atau berapa gitu, lupa saya. 1.000 apa 100.000 ya. Antara itu. 100.000 Pak, ya. 100.000 dirham. 100.000 dirham. Abu Bakar tidak bergeming, dibayar sama Abu Bakar langsung. Setelah itu Umayyah bin Khalaf ketawa, dia geli. Wahai Abu Bakar, kamu goblok juga ya. Andai kamu bayar dia 1 dirham, saya jual. Kamu bayar 1 dirham, saya jual. Saya tidak butuh dia. Kenapa kamu seksa? Ya senengan aja, seneng-senengan saya. Terserah saya. Dijawab sama Abu Bakar, yang goblok kamu. Kamu menyebutkan angka 10 kali lipat saya bayar. Setelah itu Bilal bicara, wahai Abu Bakar, kenapa engkau membebaskan diriku? Apakah engkau menginginkan aku mendampingi kamu? Tidak. Demi Allah, aku bebaskan dirimu hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata. Subhanallah. Lihat Pak, yu'ti ma'lahu yatasakka. Dia ingin membersihkan jiwanya, pengen bersih dari dosa. Kemudian wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wahai Abu Bakar, kamu membebaskan diriku agar aku menjadi pengawalmu? Tidak. Berjalanlah wahai Abu Bakar di atas, berjalanlah wahai Bilal, berdakwalah kamu, tegakkan agama Allah. Maksudnya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, artinya apa? Dia bersedekah itu bukan karena balas jasa atau balas budi, tidak. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia ngasih uang ke orang, memberikan sesuatu kepada orang itu bukan karena dia telah berbuat baik sama dia, kemudian dia balas budi istilah kita, balas jasa, tidak. Tidak. Ini makna ayat ini. Tapi dia bersedekah itu murni karena apa? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil, dia mau cari surga, Pak. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu terus kita balas, berarti kita berbuatnya bukan karena Allah, Pak. Tapi karena dia telah berbuat baik. Kita balas, nggak enak, Pak. Kan gitu kan? Kemudian yang terakhir, wala saufa yarda, maka Allah akan ridho sama kamu. Pertanyaannya, siapa yang diridhoi Allah, Pak? Yang kembali kepada kelompok yang pertama tadi, Pak. A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kemudian mereka ini adalah orang-orang atqa, kemudian mereka yang yu'ti malahu yatazakka, dan mereka kalau bersedekah bukan karena faktor balas budi, balas jasa sama dia, tapi semua ini mereka lakukan karena faktor ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada pada kelompok yang pertama ini dan diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dijauhkan dari gangguan syaitan yang menjadikan kita terjebak dalam kelompok yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menggabungkan kita itu yang inna alena huda sama wasal in kuntum taalamun itu gimana pada korelasi itu?
Iya. Pertanyaannya ayat inna alaina lal huda, petunjuk itu menjadi tanggung jawab kami, kata Allah. Kemudian dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang faham jika kalian tidak mengetahuinya. Hidayah itu ada dua, Pak. Hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah taufik itu hidayah yang memang menjadi milik Allah, haknya Allah, itu diberikan kepada hambanya yang dikehendaki, milik Allah. Yang kedua, hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu apa? Mempelajari, petunjuk, istilah kita petunjuk jalan. Mau kemana? Belajar petunjuknya dulu. Mana petunjuk-petunjuknya? Beli elektronik baru, dia nggak tahu makainya, maka dia harus belajar apa? Petunjuk pemakaian barang itu. Ini namanya hidayah irsyad. Kalau Anda nggak mempelajari petunjuk pemakaiannya, meleduk nih barang, Pak. Kan gitu kan? Nah, apa hubungannya dengan dua ini? Para ulama mengatakan di situ, Ibnu Qayyim, bahwa hidayah taufik yang menjadi hak Allah itu akan tergantung pada tingkat pembelajaran dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dokter semakin faham dia tentang satu fungsi saja, maka semakin dia menjaga diri dengan itu. Kan gitu kan? Secara umumnya. Ya. Jadi hidayah irsyad yang disebutkan di ayat ini, hidayah yang mana? Hidayah irsyad. Artinya kita dituntut untuk mempelajari halal, kita dituntut untuk mempelajari yang haram. Kita dituntut untuk belajar ini, Mak. Belajar halal, belajar haram. Seberapa besar yang kita fahami, itulah hidayah taufik yang Allah berikan kepada kamu. Para sahabat faham tentang Al-Quran dan hadis, makanya petunjuk yang Allah berikan kepada mereka apa? Besar surga sudah. Semakin jauh orang dari hukum syariat Islam, berarti dia semakin jauh dari taufik Allah. Berarti apa yang diucapkan masyarakat, belum dapat hidayah, Pak. Nanti kalau dapat hidayah kan sholat juga, Pak. Loh, emang kamu bikin pisang goreng? Ya orang bikin pisang goreng aja usaha. Emang bangun tidur terus para malaikat naruh hidayah Allah di ubun-ubun kamu begitu? Tidak. Usaha dulu Anda, belajar ilmu. Dengan belajar disitulah petunjuk Allah akan ada. Yang lainnya? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.